meja. Ya, Bapak Ibu, malam ini kita akan lanjut gitu ya untuk membedah model yang baru kita kenal sedikit begitu Bapak Ibu ya. Ada beberapa yang akan kami ingatkan untuk Bapak Ibu kemarin juga udah di ini ya sama penanggung jawab dari Pojok Teknologi Pembelajar. Bapak Ibu, kami lihat ada beberapa ibu yang Bapak Ibu yang sudah mengisi upload tugas proyeknya gitu ya. Ada juga yang masih belum. Nah, kita berprogres. Kami kemarin minta waktu kepada tim penanggung jawab bahwa kita masih berprogres selama 2 minggu terakhir. Penilaian diminta oleh panitia itu maksimal tanggal 15. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kami minta Bapak Ibu sebelum tanggal 15 sekiranya beri kami waktu untuk melihat Bapak Ibu untuk menilai di tanggal 13. Bapak Ibu gimana? Baik, Bu. Siap, terima kasih. Apresiasi sedalam-dalamnya luar biasa bagi Bapak Ibu yang sudah mengupload bahkan sudah menyelesaikan. Kemarin ada beberapa yang japri gitu ya, Bu. Saya sudah selesai. Oh, digimanain? Oh ya, udah screenshot aja isi dalamannya. Mari kita lihat. Nah, nanti di materi ini juga nanti akan dibawakan oleh Bu Trina tentang kuis ya, Bang. Soal di kuis itu ada berbagai macam kuis. Salah satunya yang baru multiple choice. Nanti Bapak Ibu juga bisa milih beberapa kuis nanti ya, tidak hanya multiple choice, ada true false dan lain sebagainya. eh Bentuknya kita wajib buat dulu bang soal begitu ya, baru nanti bikin random soal. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan dari satu paket soal, misalkan paket soal satu itu ada 3 soal, berarti 3 soal nomor satu itu bisa diacak gitu ya. Nah itu seperti itu Bapak Ibu. Mengapa diberikan pada saat daring, tidak saat kemarin, biar Bapak Ibu lebih fokus satu-satu, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya kita akan coba masukkan user, masuk user manual dan masuk user upload user. Nanti Bapak Ibu juga bisa lihat eh, yang di yang kelas yang kita bikin kemarin. Begitu Bapak Ibu dengan username dan password yang akan saya berikan nanti Bapak Ibu untuk melihat-lihat ya. Oke. Baik, di sini udah 18 orang, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Eh, Sebetulnya untuk yang pertemuan daring yang sekarang tidak masuk ke penilaian Bapak Ibu, tapi kami memberikan gratis kepada Bapak Ibu karena melihat antusiasme dari Bapak Ibu, begitu ya. Kemudian kami juga ingin memberikan tidak hanya Bapak Ibu kenal di luar aja, gitu ya. Kami ingin melihat apakah Bapak Ibu betul-betul mencoba dilakukan di sekolah, di kelas, tidak minimal bersama Bapak Ibu guru yang lain gitu di komunitasnya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya diberikan sesaat pada saat 4 jam kemarin, tapi kami ingin mendengar dari komunitas ini di GWA Group ataupun di hmm, mana cerita dari Bapak Ibu bahwa nanti Bapak Ibu bisa bercerita, oh ya saya punya praktek baik, bahkan eh ini ya Bapak Ibu akan sangat kami banggakan apabila Bapak Ibu menjadi narasumber-narasumber lain gitu ya yang meneruskan apa yang kami berikan kepada Bapak Ibu. Keren gitu ya Bapak Ibu. Oke, tidak banyak waktu, kita langsung aja ke Bu Trina. Oke, Bapak Ibu sudah bisa buka Moodle-nya masing-masing? Oke, Teh Trin saya jadiin co-host ya. Oke Teh, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kita akan
sama-sama belajar untuk memasukkan question bank. Nah, misalnya nanti pada saat Bapak Ibu di bagian topik pendahuluan ini ingin menambahkan seperti asesmen awal, ini nanti diklik yang add content ya. Bapak Ibu masuk dulu ke akunnya ya. Masuk dulu Sudah akun. Iya, oke. Kemudian edit mode dulu ya. Baru bisa masuk ke sini seperti edit biasa. mode yang kanan ya. Mm-mm. Sudah semua Bapak Ibu? Ini lah harus dikerjain, harus sambil ngerjain. Gitu. Ngerjain apa? Bu? Baik, kemudian nanti ada add activity, Bapak Ibu klik yang tanda kuis ini ya, add new quiz. Seperti ini. Nah, sudah? Ya, kalau sudah kasih reaksi aja ya Bapak Ibu ya. Bentar. Kemudian klik more ya. Di sini ada pilihannya question bank. Ya, diklik question bank-nya. Question bank. Ya, Acan, kehlah bu, sabar bu, slow bu. ya, mangga diantosan buat. Nuhun ibu. Ya, diklik question bank-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sudah, Bapak Ibu, pilih question bank in Discord, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik yang ini, gambar ini. Nah, ini adalah kalau kita mau menambahkan kategori question bank-nya ya. Bu, saya ketinggalan nih Bu nih. Dari mana nih? Ah, Awalnya nih. baiklah. Ini ya, misalnya Bapak ada topik pendahuluannya, sudah dibuka, sudah masuk ke Moodle-nya, Pak. Masuk dulu deh ke Sesi Moodle-nya. pendahuluan sudah. Namanya sesi Ya, pendahuluan saya. ya. Nah, kita kan akan mencoba membuat question bank ya. Oh, tambah lagi Bu ya. Nah, ya ditambah Di di add pendahuluan ya. content-nya. Ya, ini kan misalnya Bapak Ibu mau memasukkan soal tes awal atau asesmen ya. Atau nanti di tengah-tengah eh, sesi mau memasukkan tes formatif. Kemudian Bapak Ibu setelah klik plus, diklik activity or resource-nya. Kemudian pilih yang kuis ya. Nah, kuis seperti ini.
Nah, supaya Bapak Ibu menyimpan soal, makanya ada namanya question bank seperti ini. Diklik yang bagian more, kemudian klik question banknya ya. Nah, seperti ini. Sudah? Kemudian Bapak Ibu, kita akan memberi nama question banknya. Diklik, membuat dulu ya. Diklik yang gambar ini, yang biru sebelah sini. Sudah Bapak Ibu? Kita lanjutkan ya. Kita beri nama dulu question banknya. Bapak Ibu membuat seperti ini. Judulnya mau kumpulan soal atau apa, terserah. Di sebelah mana ya Bu gantinya? Tentang. Udah ditambahin add question banknya. Oh, yang di sini nggak muncul nih. Ada itu ada add question bank, add question bank. Kalau itu nambahin soal, kalau di setting itu settingannya. Harusnya dia ke setting. Ini ya. Enggak, yang tadi udah betul. Question Yang bank, ini kan kemudian, question bank. uh-uh. Plusnya di mana? Oke. Ini ada add. Oh, ini diklik yang add yang paling sebelah kanan ya Bapak dan Ibu. Nggak kelihatan di layar aku. Kemudian beri nama question banknya, misalnya tes awal. Ibu, maaf sebelum question bank itu masuknya ke kuis. Ya, di kuis nanti Ibu baru masuk ya. Ya, kita coba ulang lagi.
diklik pendahuluan ya Bu ya. Di sini nanti kalau Bapak Ibu semua mau menambahkan soal seperti pretest atau assessment, klik yang tanda plus ini. Kemudian nanti kan ada pilihan. Pilihan activity-nya Bapak Ibu pilih yang kuis. Yang ini sudah? Nah, kemudian di bawah di atasnya itu ada course setting, partisipan, grade, activity, dan more ya. Ini saya tutup aja. Kemudian diklik yang more, sudah ada question bank di sini. Sudah Ibu? Pilih question bank, nanti akan tampil seperti ini. Nah, di bawah tulisan question bank in discourse ada add yang di sebelah kanan. Ini untuk menambahkan judul question bank yang akan Bapak Ibu buat ya, seperti ini. Add. Nah, tuliskan di kolom general, di situ ada question bank name. Misalnya saya akan membuat tes awal. Kemudian klik Save and Return to Question Bank List atau Save and Display. Nah, seperti ini. Sudah? Kalau sudah, Bapak Ibu, tampilannya di question bank ini ada judul question bank yang sudah Bapak Ibu tuliskan ya. Kemudian Bapak Ibu klik nama question bank yang tadi seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan menambahkan soal ya di dalam question bank ini. Nah, untuk menambahkan soal, Bapak Ibu bisa langsung memasukkan soalnya, bisa mengekspor ini kalau sudah kita bikin, bisa mengimpor soalnya, ya. Nah, ini untuk menambahkan soalnya, Bapak Ibu klik yang create a new question bank. Nah, nanti di sini ada pilihan Bapak Ibu akan membuat pertanyaan dalam bentuk apa, misalnya multiple choice, true, false, matching, short answer, numeric, essay, calculate, atau lainnya. Ada di sini ya, Bapak dan Ibu. Ada drag and drop, marker, terus drag and drop into text, drag and drop onto image, embed, answer, dan sebagainya. Ini kita masukkan sampel aja ya. Drag and drop. Kita pakai multiple choice saja. Klik yang add ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini untuk question name-nya bisa Bapak Ibu isikan misalnya nomor 1. Kemudian kita masukkan pertanyaannya di question text ya.
Ini untuk kalau Bapak Ibu akan menuliskan soalnya satu-satu. Bapak Ibu bisa mengambil contoh soal yang sudah Bapak Ibu miliki seperti ini. Kemudian general feedbacknya nggak perlu ya. Kemudian shuffle the choice. Jadi kalau shuffle the choice itu nanti jawabannya bisa dikocok ya. Ini nanti pilihannya kalau satu jawaban, satu jawaban. Kemudian kalau mau menggunakan numbering, Bapak Ibu tinggal klik di sini ya. Mau numberingnya ada ABC kecil, ABC besar, 1, 2, 3, I 2, 3 atau no numbering. Kalau saya biasanya no numbering. Kemudian jawaban. Nah, jawaban itu kalau dia jawabannya benar, Bapak Ibu nanti misalnya di sini pilihan satunya ini. Tapi dia bukan jawaban yang benar, maka kita pilih dia non. Ya, jadi tidak 100%. Kemudian, ini, saya masukkan dulu saja. Nah, ini juga jawaban yang salah. Nah, untuk jawaban benarnya, Bapak Ibu klik 100%. Ya, grade-nya. Setelah Bapak Ibu menuliskan jawabannya, kalau Bapak Ibu menuliskan jawabannya, kita klik Save Change ya. Nah, soal ini sudah ada di yang nomor 1 seperti ini. Bisa Bapak Ibu? Dicoba dulu ya. Ini untuk contoh soal yang manual ya. Bapak Ibu silakan untuk memasukkannya klik yang create a new question. Kemudian kalau dia berbentuk pilihan ganda, klik yang multiple choice, kemudian klik OK. Nah, ini soal kedua ya saya masukkan. Ini jawabannya kita kocok, nomornya tidak ada. Kemudian kita masukkan pilihan jawabannya. Kalau jawaban salah, grade-nya kita kasih non.
Kalau jawabannya benar, kita pilih dia grade-nya 100%. Nah, setelah kita masukkan pilihan jawabannya, kita klik Save Change ya. Ini sudah 2 soal ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk memasukkan soal satu persatu ya, seperti ini. Nah, bagaimana caranya Bapak dan Ibu jika ingin memasukkan soal atau kita ekspor dulu saja. Kita mau mengekspor soal ini eh, ke dalam bentuk lain. Ini hanya bisa teks ya Bapak dan Ibu ya. Untuk saat ini, nah untuk saat ini kita hanya bisa dalam bentuk teks karena statusnya free ya. Misalnya seperti ini kita mau ekspor soal ini ke dalam eh, bentuknya seperti ini. Nah, ada XML format, XHTML format, GIF format. Nah, kita pilih yang icon format ya untuk ekspor. Nah, export question to file. Kita klik export question-nya, kemudian nanti continue. Klik continue. Nah, soal itu sudah diekspor. Bentuknya seperti ini. Nah, dia bentuknya teks ya Bapak dan Ibu ya. Jadi pakai notepad seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau memudahkan memasukkan soal ke Moodle dalam bentuk notepad, nah template-nya seperti ini saja ya. Misalnya soalnya banyak ya. Kalau memasukkan satu persatu kan lumayan ya. Nah Bapak Ibu mending menggunakan template ini, pakai notepad seperti ini ya, kemudian di save. Nah, ini sudah ya. Kemudian kalau kita mau eh, mengimpor ya, mengimpor soal ke dalam question bank. Mengimpor itu berarti Bapak Ibu sudah menyiapkan teks soalnya dalam bentuk tadi ya, notepad. Nah, Bapak Ibu klik yang import seperti ini. Kemudian di sini ada pilihan eh ini kalau Word dia missing. Pilih yang icon format ya. Kemudian nanti choose file. Choose file yang import question from file. Bapak Ibu klik yang choose file. Nah, kita ambil dari file yang kita punya. Nah, seperti ini. Kita open. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih yang upload this format. Ini sudah ya, filenya sudah masuk. Kemudian kita impor. Dia masuknya ke yang tes awal ini. Dia ada 5 soal, kemudian continue. Nah, Bapak Ibu kemudian cek soal ini sudah masuk di sini.
Ya, ada 5 soal. Bisa, Bapak Ibu? Wah, cepet. Ayo, ada yang ini berhasil, berhasil. Hah? Diulang lagi. Siapa? Diulang lagi. Ya, ini yang impor ya. Impor ini, Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada beberapa question banknya dipilih dulu ya, misalnya tes awal atau kumpulan soal, terserah namanya Bapak Ibu. Kemudian nanti dibuka seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik yang impor ya. Nah, impor ini karena kita menggunakan Moodle-nya yang free ya. Kita pakai yang icon dulu ya Bapak dan Ibu karena yang Word-nya masih missing ini. Biasanya kalau model yang sebelumnya kita gunakan, kita bisa dari Word. Kemudian kita choose file, memilih filenya, file yang tentunya sudah Bapak Ibu punya ya dalam bentuk notepad atau teks. Oh, Tetrin, ditunjukin notepadnya kayak gimana, Tetrin? Oh, notepad. Kalau nggak sih Notepad itu kirim ke grup. Notepad itu yang ada di layar Bapak Ibu. Nah, kan diketik saja notepad. Bentar. Ibu, izin nanya boleh? Oleh Ini kan kalau yang import itu kalau kita sudah punya kumpulan soal. pet itu. Tapi misalnya saya tulis di sini secara manual, nanti nambahnya gimana, Bu? Saya tadi baru ada satu question. Oh, oke. Ini ya Bu ya, notepad itu bentuknya yang seperti ini. Tampilannya masih muda. Oh, bentar atuh. Salah ya. Hmm. Bentar, Ibu mau menambahkan soal secara manual. Ini kliknya yang question ya. Kita keluar dulu dari yang import. Kita pilih yang ini question. Bentar, agak lama. Nah, ini masuk ke question bank-nya. Untuk menambahkan soalnya, klik yang ini ya, Bu. Kan Ibu tadi sudah bikin satu. Sudah. Kemudian untuk menambahkannya, Ibu silakan klik yang create a new question. Ini, yang sebelah kiri ya, Ya. yang create. Nih, ini kan ada beberapa pilihan. Ibu pilih yang create new question. Terus tipe pertanyaannya misal tadi multiple choice, selanjutnya saya boleh milih tipe yang lain atau harus sama semuanya Oh, multiple? enggak harus tipe multiple choice. Ibu kalau misalnya punya true and false, ya dibikin saja seperti ini. Diklik. Ya. Nah, ini kan true and false ya, misalnya soal ketiga. Nah, Ibu silakan klik di sini pertanyaannya di question text ya. Kemudian nanti di bawahnya dia kan harus pilih yang benar mana. Nah, di sini ada 2 jawaban, dia jawaban benar atau jawaban salah. Di bawah ya Bu ya. Tuh, di sini untuk jawaban yang benarnya apa, jawabannya salahnya apa. Kemudian jawabannya soal itu benar apa salah ada di sini ya. False and true di sini. Misalnya Bapak Ibu bikin pernyataan. Hmm, Pernyataan ya, kalau benar salah pertanyaannya seperti ini.
Ini ya, pertanyaannya meningkatnya kesuburan tanah akan mengurangi oksigen. Nah, ini kan jawabannya adalah salah ya. Nah, jawaban salahnya dipilih di sini. Kalau ibu mau menambahkan feedback, kenapa responnya benar, kenapa responnya salah, ada di sini. Ya, bisa Bu? Kemudian nanti klik Save Change. Seperti ini. Nah, ini. Bagaimana Ibu mau melihat soalnya? Di sini Bapak Ibu bisa klik yang review. Nah, seperti ini. Nanti tampilannya, ya. Nggak sulit kan? Ini tampilannya seperti ini. Nanti ketika, eh, nah untuk Bapak Ibu tahu tampilan yang tadi misalnya soal pertama, Bapak Ibu klik yang bagian edit ini, kemudian diklik review. Jika ada yang salah dengan jawabannya, Bapak Ibu tinggal di bagian edit itu, tinggal klik yang edit question. Ya, kalau Bapak Ibu mau menduplikat soal, misalnya males lah bikin, misalnya pertanyaannya sama, hanya jawabannya beda, atau pertanyaannya berbeda, jawabannya sama, Bapak Ibu bisa menggunakan duplikat soal ini di sini. Ya, kalau mau mengekspornya bisa menggunakan S model XML, tapi yang XML biasanya jarang. Gimana Bu? Halo? Hmm? Ini harus dicoba ya Bapak dan Ibu. Kalau tidak dicoba, Bapak Ibu tidak akan paham. Itu tadi untuk yang pertanyaan mengisi secara manual satu-satu. Hanya kalau mengisi satu-satu kemudian soalnya banyak kan agak repot ya Bu ya. Mendingan Bapak Ibu misal caranya seperti saya tadi menuliskan dua soal dulu ya tadi seperti tadi. Kemudian mengekspornya ke dalam bentuk teks yang tadi ekspor. Kemudian file formatnya pakai icon format. Kemudian udah ya di sini generalnya ekspor dari soal yang 8 tes awal untuk menuliskan kategori ke file terus konteks to file. Kemudian Bapak Ibu klik export question to file. Nah, seperti ini. Ini ada pilihannya export ya, karena kita export. Kemudian kita klik continue. Nah, ketika klik continue, dia sudah ada di folder download Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? Nggak ada teh notepad-nya. Oh, notepadnya saya harus buka lagi di share ya? Atau stop share? Share-nya yang iya, share-nya yang all aja teh. Saya stop share dulu. Sebentar. Hmm. Nah, ini Bapak dan Ibu, notepadnya dalam bentuk seperti ini. Ya, nah ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau soalnya banyak, lebih baik menggunakan template yang ini. Ya, menuliskan soalnya, kemudian pilihan jawabannya, kemudian kunci jawabannya selalu gunakan answer seperti ini. Ya.
Kemudian nanti nama filenya dia dalam bentuk teks ya, seperti ini. Bisa Bapak dan Ibu? Pasti bisa lah. Nah, Wow, gitu. lebih Gimana? mudah kan? Lebih mudah menggunakan template seperti ini daripada Bapak Ibu memasukkannya satu persatu. Kalau bagi saya ya, kalau soalnya hanya Langsung diimport ya. ya langsung diimpor. Jadi Bapak Ibu ketikkan ini dulu. Nanti saya bagikan filenya ini. Nanti Bapak Ibu coba impor ya. Bapak Ibu coba impor ke dalam Modifinya ya. Bentar. Gimana Celia ini dikirim dulu. Hmm, Notepad-nya aja teh kirim ke ya, itu ke grup. nih. Aku tutup. Mudah nggak? Mudah nggak? Mana reaksinya? Mudah apa mudal? Mudal. Tahu mudalnya Bapak dan Ibu acan itu. Tong Heeh, mudah. kene. Tahu mudal. Heeh. Mas apa? Hmm. Ayang saja. Hmm? Masukin soal gak sampai sejam, Bu? Oh, ya, aku gak. Hmm. Hmm. Bapak Ibu di sekolah kalau mau bikin sumatif gitu atau formatif online daripada mungkin Google Form gitu ya. Bikin ini lebih secure gitu ya. Mm-mm. Ih, gampang. Tiba-tiba ujiannya ala calakan, euy. Iya betul Bu Nurul. Bu, maaf, notepadnya belum. Ini, Bu, baru mau saya kirim. Sabar ya, bentar. Kabar ya Bapak Ibu. Nah, silakan di-download, kemudian Bapak Ibu coba di modify-nya ya. Itu sudah saya kirim. Bentar. Udah kelihatan modify-nya? Sudah kan ada di grup modify soalnya, contoh soalnya sudah saya kirimkan. Silakan Ibu Bapak coba ya masuk ke question bank, kemudian impor. Pilih yang impor ya. Soalnya tadi ditaruh di mana? Kemudian pilih file formatnya icon format. Kemudian klik yang choose file. Pilih filenya. Pilih file yang tadi sudah saya bagikan. Ini kemudian kalau sudah filenya masuk, klik yang impor ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya, 5 soal. Kalau misalnya 20 soal, ke bawah dia akan jadi 20 soal. Kemudian klik yang continue. Nah, dia sudah masuk semua. Itu caranya.
Bisa? Pasti bisa. Harus latihan ya Bapak dan Ibu. Sudah dicoba? Udah, Bu. Sudah? Ya, kita udah punya Sudah, Bu. question ya. Nah, kita kembali ke yang tadi untuk memasukkan soal yang ada di question bank ini. Sudah, Bu? Udah masuk ke question banknya? Halo, Bapak dan Ibu. Mau jadi modalnya soalnya. Sudah, Bu. Ya, nah ini hanya sampel ya. Nanti kalau benerannya Bapak Ibu bikin sendiri. Nah, tadi kan kita belum memasukkan soalnya nih ya. Hanya baru masukkan di question bank. Nah, kita sekarang milih menambahkan soalnya di Moodle-nya. Tambah lagi yang klik yang ini, activity baru. Nah, kemudian klik kuisnya. Nah, baru di sini kita tulis namanya, misalnya tes awal. Nah, deskripsinya apa? Silakan. Silakan. Pilihlah jawaban yang menurut Anda benar. Nah, kemudian klik timingnya. Misalnya, Bapak Ibu mau ini diklik enable dulu ya. Untuk merubahnya, misalnya butuh waktunya 30 menit, 45 menit. Nah, di sini ya. Kemudian kuis ini akan dibuka tanggal berapa, di-enablekan di sini tanggalnya, diganti. Kemudian kuisnya ditutup tanggal berapa, diklik enable-nya dan Bapak Ibu silakan ganti gitu ya. Kemudian, nah ini kalau ATM ini otomatis saja. Eh, ini nanti kalau misalnya ada yang mau dikasih remedial, ini nanti ada lagi settingannya. Nah, ini grade kategorinya seperti ini, grade tupasnya misalnya mau berapa Bapak dan Ibu. Kalau misalnya dia 60 ke atas, berarti di sini nanti tulis 60. Kemudian akan diberi kesempatan berapa kali. Kalau tes kan hanya sekali ya. Kecuali kalau latihan bisa berkali-kali atau sampai unlimited. Kemudian yang ini settingannya agak lumayan nanti saja. Ini kita save dulu saja. Nah, ini kan baru judulnya aja ya, Bapak dan Ibu, tes awal. Nih, nah di topik pendahuluan Bapak dan Ibu udah ada nih tes awal, tapi kan dia masih kosong ya. Ini masih kosong. Nah, untuk menambahkannya, nah Bapak Ibu begini caranya ada namanya edit setting di sini. Diklik di sini. Nah, kan tes awal lagi. Nanti save and display. Untuk menambahkan soalnya, Bapak Ibu klik yang add question. Nah, add question ini Bapak Ibu mau ngambil dari mana? Mau menuliskan satu persatu berarti Bapak Ibu ketik di sini. Ya, seperti tadi.
Kalau kita mau mengimpor, nah, question bank-nya kok enggak ini? Oh ini. Kalau kita mau mengimpor new question, berarti Bapak Ibu akan menulis satu persatu ya, seperti tadi. Tapi karena kita sudah punya bank soal, kita klik yang add di kanan, kemudian from question bank. Nah, kita pilih nih kategorinya. Kategori aku udah mau. Nah, nih, ada tes awal. Ini current banknya kita pilih di tes awal. Kemudian, sebentar. Nah, ini ya, di switch dulu. Bapak Ibu klik yang bank soalnya di tes awal seperti ini. Nah, ya, tampilkan soalnya semua yang Bapak Ibu sudah masukkan. Nah, mau berapa soal yang Bapak Ibu masukkan? Ini kan tadi ada double-double ya. Ini aja 5. Nah, ini kan udah dipilih. Kita klik add selected question to the quiz. Nah, ini soalnya sudah masuk begini. Ya, kalau kita mau mengkocok nomor soalnya, kita klik yang di sini. Nah, kalau misalnya ada 5 soal ini, nilainya kan hanya 10 kalau di sini. Kalau mau jadi 5 soal itu 100, kita save di sini. Jadi nanti satu soalnya dia akan bernilai seperti ini. 5 soal, nanti dia langsung bisa menghitungnya langsung di sini, di 100. Tuh. Ya, kemudian kita lihat. Nih, balik lagi lihatnya di sini. Nah, ini kan tadi soalnya sudah masuk ya, kita klik tes awal. Ini tem. Nah, klik quick view questionnya, start tem. Nah, muncul soalnya seperti ini. Ya, ada 5 soal. Gampang kan? Pasti bisa. Udah Bapak Ibu, dicoba ya. Udah. Nih, nanti untuk melanjutkan pertanyaannya seperti ini next page. Nah, tapi nanti kan ada settingan kalau modelnya dipublish tidak ada yang setting question ini. Ini hanya untuk kita yang mengembangkannya. Gitu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Apa masih pusing? Halo? Belum berhasil ekspornya, Bu. Oh, ya. Dicoba saja ekspornya, diklik file formatnya icon ya Pak Bu. Formatnya icon format. Not export file. Nggak berhasil. Ada pilihan icon formatnya? Cara masukin note-nya gimana ya, Bu? Kok nggak muncul? Gimana? Notepad yang tadinya itu saya carinya di mana ya?
Eh, mana ya, Kak? Saya stop share dulu, kemudian Ibu ke window cili, Apa teh? Apa teh? ke window nggak ada Apanya? kan itu yang apa namanya? Hmm, ini nih yang notepad, notepad. Oh, Ibu buka yang di laptopnya ada star kan? Kemudian ada tanda yang seperti kaca pembesar. Nanti ibu gimana besar? Nanti ibu ketikkan di situ notepad. kalau enggak buka, download dulu yang dari WhatsApp. Kemudian kalau udah di-download di Explorernya, dibuka, klik kanan, open with Notepad gitu, Bu. Mm-mm. Itu kan nanti ibu downloadnya apa? File ekspornya nanti kan ada di bagian download ya. Nah, di situ Mm-mm. nanti ada teks, ibu klik. Nah Ya, ini kan, nah mm-mm. download dulu, gitu kan. Sama ibu ditaruh di mana? Terserah. Di sini Misalnya di misalkan. panel. Nah, oke. Nih kelihatan Explorernya. Biasanya kalau ini sih langsung kebuka Notepad. Kalau nggak kebuka, klik kanan, open with Open with Notepad. Notepad. Sudah Nah, itu Bu, ini saya udah. maksudnya mau masukkan di sininya, di Moody-nya. Oh, mau ekspor ya, Bu ya? Impor. Iya. Impor berarti kalau masukkan. Kalau ekspor, nah saya stop dulu. Hmm. Ya teh, Ah, ini. mau ekspor ke Moody? Oh, ekspor ke Moody. Impor kali kalau ke Moody. Oh iya, import. Hah, benar. Oh, Mana ya? oh, impor. Oh, boleh. Nah, ini untuk yang Ibu mau ekspor. Klik ekspor ya. Ini tadi pertanyaannya kan udah Ibu bikin secara manual ya. Kemudian export question to file, file format yang di Ibu pilih icon format ya. Yang ininya ini kan soalnya dari tes awal yang tadi. Ini diklik dua-duanya, kemudian Ibu klik export question to file. Kalau ekspor. Kemudian hmm, bentar. Jadi, oh saya belum tulis. Pilih dulu question banknya. Icon, kemudian ini pilih ini.
Hmm, aku kayaknya salah Juli. Dia pertanyaannya ada di question. Oh, ini udah masuk di tes awal. Sebentar, Bapak Ibu, saya keluar dulu, masuk ke question banknya. Emang harus masuk dari sini. Biasanya langsung setting di luar ada. Kalau mudah. Mana teh mau import, Export atau Iya. import? mau Jadi masukin soal, mau masukin notepad ke sini? betul. Oh, Saya mau masukin. Berarti Iya, import. iya. import berarti bukan Ya, ekspor. bukan ekspor. Nah, ini yang import ini Ibu tetap pilih icon format ya. Karena kan Word-nya missing, terus XML-nya kita belum bikinkan. Eh, nah, pilih di sini ya Bu ya. Untuk file yang akan diimportnya, klik choose file. Nah, ini file yang tadi saya save seperti ini. Upload this file. Nah, ini filenya kan yang tadi. Kemudian tinggal klik import saja. Nah, ini yang terimpor ada 7 pertanyaan. Kemudian diklik continue. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal cek pertanyaannya sudah masuk di sini. Gitu, Bu. Ini jadi ada 3. Karena saya 3 kali import tadi. Bisa, Bu? Coba dulu. Hmm, tinggal itu ya teh apa? Kalau misalkan Random. question banknya soal satu ada 3 soal. Mm. Randomnya, random dari question bank satu, question bank dua gitu tuh bisa ya teh. Ibu sudah bisa importnya? Nah, ini untuk yang tadi kata Bu Lia, bagaimana kalau soalnya mau di random? Nah, ini kita klik tes awalnya, kemudian bikin baru aja deh judulnya, bikin judul baru. Ini tadi soalnya sudah diisi. Harusnya ini ya, kita akan coba soal random ya. Timingnya silakan enable, misalnya 10 menit. Grade-nya disesuaikan dan yang lainnya. Kemudian save and display. Nah, kita add question untuk pertanyaan yang random ya. Di sini kan ada add random question. Nah, kita switch bank misalnya seperti ini. Nih, dari mana kita mau ambil misalnya dari tes awal tadi.
Banyak. Pakai add conditional nggak? Enggak ya? Nggak usah. Ini Iya, dimasuk ke nggak usah. Misalkan ambil, ini kan berapa? ada berapa soal nih? Ini kan ada 10 soal yang di random kan. Misalkan soal satu tuh satu A, satu B, satu C. Berarti yang satu dari tiga gitu gitu. Yang biasa teh kayak gitu teh. Di setting katanya. Oh nggak mau. Harus Yang setting. gas rumah kaca kan ada tiga tuh. Ah, Misalkan ah. ambil satu number of random questionnya satu. Nah itu kan dari situ random questionnya. Soal nomor dua. Nah gitu Bapak Ibu ambil random questionnya. Ambil lagi query question. Ini kan contoh yang tadi untuk bank soal nomor satu, bank soal nomor dua. Jadi nanti siswa tiga siswa dapat tiga soal yang beda. Kan ini ya. Ya Bentar. gitu aja. Ini nanti grade-nya disesuaikan ya Bapak Ibu. Misalnya 10 soal nilainya 100. Terus kita lihat di kuisnya. Nah, seperti ini. Tapi kalau ini kan baru dua ya Bapak dan Ibu. Nanti kalau banyak baru kelihatan randomnya ya Bu Lia. Iya, betul. Itu ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Takut jangar Bu Lia. Hmm. Kalau belum terbiasa. Halo. Halo, gimana pusing? Alhamdulillah pusing. Bapak Ibu ini sampel yang sederhana ya. Kalau apa ya? Karena pilihan contoh soalnya banyak. Yang ini aja lah yang sederhana buat murid mah. Jangan yang susah-susah. Bagaimana Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Oke. Kita ini kuisnya segini dulu aja. Karena untuk contoh apa? Itu kan maksudnya tuh ada pilihan ganda, ada betul salah, ada yang mengisi, terus drag and drop. Nah, drag and drop ini Bapak Ibu harus pilih eh, Matching ada ya. matching. Ya, itu selanjutnya saja. Ini nanti Bu Lia mau memberikan tentang setting ya. Iya, setting gradebook lumayan ini. Mm-mm. Ya, Bapak dan Ibu, untuk kuisnya saya akhiri dulu karena untuk settingnya lumayan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, jangan sampai tertidur ya. Enggak ya, saking antusiasnya nih keren-keren kelas ini. Tadi paling banyak 33 orang. Masih mengikuti, Bu. Masih menyimak. Oke, sip Ya, Bapak Ibu. kita Kita lanjut beri setting ya applause sama Bu Lia ya. Saya stop buat Bu screen-nya. Trina. Terima kasih Bu Trina. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Mari kita lihat. eh Tadi kita review dulu nih untuk bikin tes ya Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu lakukan adalah gitu ya. Kita review dulu nih.
Sini kan ya. Nah, yang Bapak Ibu lakukan yang pertama kan Bapak Ibu membuat question bank. Kenapa kita ini kan question bank? Sebetulnya bisa saja ya Bapak Ibu langsung membuat question di situ. Tapi gitu ya. Eh agar Bapak Ibu juga tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan itu bisa Bapak Ibu random begitu Bapak Ibu. Jadi tadi seperti pertanyaan satu ada 3 soal banknya, pertanyaan dua ada 3 soal banknya. Jadi nanti tinggal di random aja. Itu adalah sebuah kelebihan dari Moodle. Kelebihan dari Moodle juga Bapak Ibu tadi diberikan oleh Bu Trina ya. Setelah membuat bank soal, kita bikin satu aja gitu ya. Bikin contohnya satu yang tadi di sini ya. Kemudian biar kita nggak salah, eh, contohnya itu kita download berupa tadi notepad gitu ya atau icon format. Nah dari contoh yang ada, tinggal kita lanjut aja nih icon format yang tadi seperti apa. Nah tadi contohnya yang sini ya. Nah yang notepad ini, nah ini Bapak Ibu yang notepad ini adalah kalau diingat ya ini soalnya gitu. Ini ABC-nya kalau mau sampai E bisa bisa gitu ya. Tinggal Bapak Ibu tambahkan E gitu. Kalau mau format aslinya ya udah bikin aja dulu satu soal di Moodle nanti diekspor jadi notepad itu langsung jadi E gitu Bapak Ibu. Kemudian ini kunci jawaban wajib ditulis answer titik dua kemudian spasi kemudian kuncinya apa. Itu yang wajib ada. Kadang kita salah ketik gitu ya eh, kayak tadi ada yang salah gitu. Nah, answernya ada kurang apa, nah seperti itu. Bapak Ibu tinggal kalau mau nambah lagi, tinggal copy aja, copy, tambah lagi pertanyaan di bawah gitu ya. Nah, ganti saja ininya, apa namanya, pertanyaannya, ganti apa opsinya, sama ganti kunci jawabannya. Kalau sudah simpan. Kalau sudah tersimpan, kembali ke tadi, tinggal diekspor Bapak Ibu ya. Nah ini kan questionnya yang saya tadi bilang ke Bapak Ibu. Ini nomor tes 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah ini di random seperti tadi yang Bu Trina bilang. Kenapa begini? Karena soal satu tesnya ada 3 soal, soal 2 ada 3 soal. Jadi tinggal di sininya adalah add, add gitu Bapak Ibu ya. Di kuisnya. Nah, tinggal di sini nih ya. Add random question atau from question bank. Kalau mau di question bank kan tadi tinggal dipilih aja question banknya yang mana. Nah, ini kondisinya nggak ada. Oh, ini nggak ada ya. Salah. Tinggal diambil berapa dari berapa. Tadi yang seperti dicontohkan Bu Trina. Gitu Bapak Ibu. Sip, itu Bapak Ibu untuk yang tesnya. Nah, itu kemarin kenapa tidak kami berikan karena lumayan panjang itu 1 jam untuk membahas yang ini. Nah, selain tes, Bapak Ibu juga sebetulnya ada attendance gitu ya, kehadiran dan sikap. Bapak Ibu mau langsung setting gradebook atau ke kehadiran dulu yang perlu nih? Kehadiran. Oke, kehadiran penting ya. Oke, kehadiran penting. Kita tambahkan dulu satu aktivitas gitu ya. Di sini namanya adalah attendance. Ini Bapak Ibu, kehadiran. Nah, kelebihan dari Moodle ini ada gitu. Gitu ya. Misalkan kehadiran. Gimana Bapak Ibu ya? Saya karena sudah ada tadi ya saya jadi nambahin aja. Barasik. Nah, di sini deskripsi tinggal dituliskan aja kehadiran, dilihat dari gitu ya. Pada saat
kehadiran apa, mandiri, misalkan ya. Gimana Bapak Ibu ini silahkan aja mandiri, kemudian kehadiran tatap muka, eh misalkan sebegitu aja. Oke, nah ini yang kita pakai ketika kemarin Bapak Ibu di guru penggerak gitu ya. Nah ini yang menentukan Bapak Ibu lulus apa enggak kalau misalkan kurang dari segitu tidak lulus gitu ya. Nah ini yang penting. Apakah kehadiran ini masuk ke nilai? Nilainya berapa persen? Gitu. Nah, ini nanti kita klik yang masuk ke poin, kemudian nilainya 100. Tuh. Nah, sampai sini Bapak Ibu sudah belum? Oke, sudah sama kah layarnya? Oke, kalau sudah tinggal ke sini biasa completion. Completionnya seperti apa? Jadi mereka harus ya receive grade. Mereka harus menerima nilainya berapa? Misalkan passing grade-nya Bapak Ibu mau eh nilai misalkan berapa persen nanti di passing grade-nya gitu. Kalau mau tidak receive grade, nggak usah aja ini di gitu Bapak Ibu ya. Kalau none berarti nggak usah. Kalau mau tinggal ini tinggal diklik passing grade-nya berapa gitu. Kalau sudah klik save and display kalau sekarang karena ini baru luarnya saja, baru kita buat luarnya. Nah, belum di set katanya passing grade-nya. Iya, nanti aja ya requirement-nya. Passing grade-nya harus di set dulu. Hmm. Oke. Nah, setelah ada kehadiran ini bisa dilihat oleh siswa, bisa juga tidak ya. Kalau tidak dilihat oleh siswa, kita pilih di hide saja. Kemudian passing grade-nya berarti otomatis nggak kelihatan gitu ya. Jadi yang ngisi kan Bapak Ibu, jadi nggak kelihatan sama siswanya. Nah, yang kedua setelah ada rumahnya, baru kita bikin sesinya atau kita bikin statusnya, Bapak Ibu. Misalkan kita bikin status dulu deh. Klik more, kemudian klik status set. Nah, ini Bapak Ibu defaultnya atau bawaan dari Moodle-nya. Ada A itu absen atau alpha, Bapak Ibu bisa ganti di sininya mau A atau B atau C atau apapun ya. Misalkan A itu untuk alpha. Alpha nilainya berapa? 0. Nah, ini pengaruh ya Bapak Ibu ya. Alpha nilainya 0 gitu ya. Apakah sama murid atau sama kita? Kalau sama kita tinggal klik no aja gitu. Nah, ya. Kemudian excuse atau izin mau diganti boleh, tinggal di sini izin. Kemudian ini terlambat. Terlambat misalkan apa ya Bapak Ibu kalau terlambat biasanya akronimnya? Loh, Saya aja ya. terlambat. Apa aja ya? Terlambat. Oke. Izin sama terlambat nilainya mau sama satu atau enggak? Nah ini gimana Bapak Ibu poinnya sebetulnya ini bisa diganti-ganti ya. Misalkan ini izin satu, terlambat juga satu karena sama-sama izin sebetulnya gitu ya. Oke, P itu present kalau mau diganti tinggal hadir itu Pak gitu ya. Nah, sampai sini sudah sama kah? Nah, ininya no no aja.
Jadi hanya guru yang ngabsenin. Kalau sudah klik update. Nah, gitu. Ini sudah ada ya. Setelah setting status set, selanjutnya setting yang mau di-set seperti apa. Nah, kehadirannya misalkan Bapak Ibu bikin 1 semester boleh, boleh banget ya. Atau bikin seperti kita yang sekarang 5 hari boleh. Jadi di sini ada sesinya add session. Nah, untuk semua murid hari ini tanggal 5 Agustus dari jam berapa sampai jam berapa? Misalkan dari jam 7. Ya, sampai jam 9. Misalnya ini. Nah, di sini kehadiran tatap muka daring. Oh, tatap muka ya, daring. Nah, ini Bapak Ibu, yang terpenting adalah setelah bikin sesi, apakah ini mau sama diulang gitu. Artinya setiap tanggal setiap 1 minggu akan diulang sama selama 1 minggu atau akan diulang ini ya, repeat on, apakah akan diulang dari Senin sampai dengan Minggu atau diulang pada hari-hari tertentu aja. Nah, ini sesuai dengan Bapak Ibu. Apakah mau diulang pengulangannya 1 minggu ataupun seperti apa. Nah, repeat until sampai tanggal berapa. Kalau ini diklik, nah Bapak Ibu akan keluar. Mau diulang sampai kapan? Misalkan setiap hari Rabu aja, Rabu depan kalau saya misal ya. Diulang 1 minggu sampai tanggal berapa minggu depan itu tanggal ini misalkan. Oke, jadi otomatis nanti sudah ada 2 jadi settingannya. Jadi setiap hari Rabu itu tanggal 5, kemudian nanti tanggal berapa. Kita simpan. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 otomatis ya. Jadi setiap hari Rabu dia ada hadir atau tidaknya. Nah, bagi nanti Bapak Ibu yang checklist kehadiran, tinggal klik yang ini nih. Nah, misalkan siswanya siapa? Siswa 1 hadir apa tidak? Hadir atau terlambat atau izin. Ini tinggal checklist saja. Ini adalah komentarnya. Kalau sudah, simpan gitu. Nanti otomatis ada nilainya. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ini udah ya. Tandanya udah diisi adalah ini. Untuk kehadiran, gimana Bapak Ibu? Mudah kan? Ye, ye, ye. Ulangi, siap. Ulang ya. Buat dulu aktivitinya. Ya, yang pertama di bagian penutup boleh buat dulu aktivitinya. Kemudian add resources. Kemudian klik attendance. Kehadiran. Oke. Kemudian namanya apa? Misalkan hadir gitu ya. Tuliskan tadi kehadiran atau hadir boleh apapun ya. Deskripsinya apa? Kehadiran saat daring dan luring misalkan gitu. Oke, kalau sudah ini apakah mau terlihat oleh siswa atau tidak? Ini harus masuk nilai? Ya, misalkan. Nah, kalau misalkan siswa minimal nilainya lulus itu kayak di guru penggerak itu minimal nilainya berapa teh kemarin 6 2 kali izin ya. Misalkan gitu. 2 kali izin dari 10 pertemuan berarti 80 misalkan gitu atau 8. Nah, kalau tadi ada 2 berarti 1
kan pengalinya 2 ya, tadi hadirnya 2, itu berarti grade to pass-nya 2 kali 2 4 gitu ya. Grade to pass-nya minimal dia harus 2 gitu ya. Kalau nggak izin terlambat gitu. Nah, ini diisi dulu kondisinya. Kalau grade to pass-nya 2 berarti dia itu hadir tapi ada izinnya, ada terlambat, atau hadir penuh 1. Satu kali tidak hadir. Itu kalau isinya 2 ya. Oke, kalau modul settingnya mau dilihat oleh siswanya atau tidak gitu. Kalau mau dilihat, kalau tidak tinggal di hide-nya itu. Kemudian di completion Bapak Ibu. Nah, completion tadi belum ya. Yang seperti biasa gitu, add requirement, tinggal receive grade. Nah, karena tadi yang ini nih pengaruhnya grade to pass di sini, kalau 2, tinggal kita klik grade to pass. Dia harus dapat nilai minimal 2, baru bisa lulus. Meskipun nilainya 100 semua, kalau kehadirannya kurang dari 2, itu nggak lulus. Itu yang kami lakukan di PGP, di semua angkatan ya. Oke, tinggal klik save and display. Nah, setelah begini, baru kita bikin setnya. Status set ada di mana? Adanya di sini, klik more. Kemudian klik status set. Nah, gitu. Nah, ini bawaan dari modelnya seperti ini. Bapak Ibu ganti, boleh diganti. Di sini P itu present, hadir gitu ya, hadir, ganti dengan hadir. Oke, nilainya mau 2, boleh 4, boleh 2, boleh, kita ikutin aja dulu loh ya. No berarti kita yang absenin. Gitu ya. Kemudian apa ini? Terlambat. T. Kemudian apa ini? Tadi izin, excuse ya. Dan A adalah absen atau alfa. Nah, seperti ini Bu. Bapak, kalau udah klik update. Jangan lupa di no semua ya. No. Update. Sudah. Ini ya, yang pertama bikin rumahnya dulu, yang kedua bikin status set. Kemudian yang ketiga bikin sesi. Oke, kalau bikin sesi klik attendance. Kemudian klik add session. Nah, misalkan kan sekarang pertemuannya ya, pertemuan daringnya misalkan tiap hari Rabu seperti itu ya. Maka yang tanggal 5 ini, misalkan hari ini jam 19 gitu ya, sampai jam 21. Nah, ini. Kotak buka mulu. Pertemuan daring. Oke. Nah, ini yang terpenting apabila Bapak Ibu melakukan hal yang sama, biar nggak add lagi, tinggal klik yang ini multiple session, klik repeat session. Nah, mau di repeat setiap kapan? Setiap Rabukah atau setiap Kamis atau kapan? Gitu. Misalkan setiap Rabu dalam setiap minggu. Kalau mau setiap minggu, 1 minggu. Atau dalam 2 minggu, 2 minggu. Sampai paling akhir berapa minggu nih Bapak Ibu? Ada ya? Silakan dicoba. Misalkan setiap minggu kalau saya. Nah, ini until-nya itu mau sampai tanggal berapa? Berarti minggu kedua, karena saya mau 2 minggu. Saya mau minggu keduanya terakhir tanggal 13 misalkan. Kemudian klik add. Selesai ini untuk sesinya. Jadi Bapak Ibu
nggak usah bikin add lagi untuk waktu yang sama seperti tadi. Maka kita pakai yang repeat until 1 minggu setiap hari Rabu. Nah, untuk mengisinya nanti Bapak Ibu, kalau ada siswanya tinggal kita klik di sini satu-satu. Siswa 1 hadir tidak? Oh, hadir itu ini, gitu ya. Siswa 2 hadir tidak? Siswa 3 izin tidak? Siswa 4 Bu Trina hadir tidak? Kalau sudah tinggal simpan. Yes, selesai Bapak Ibu. Kelihatan? Oke, semakin malam semakin berkurang ya. Tapi tidak menyurutkan Bapak Ibu. Ih, luar biasa. Hmm, hadiran di Google Form? Enggak. Saya hadirannya di LMS-nya langsung gitu ya. Keren kan Bapak Ibu bisa bilang begitu. Emang bisa dinilai? Bisa gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Saya, Ibu, ya gimana Bu? kayaknya saya mah harus ikut 2 atau 3 kali pelatihan lagi nih. Oh gitu. Iya, Siap, Bu Dewi, keren-keren. Nggak apa-apa Bu, nanti saya usulin di mikrodensial ya. Kalau Ibu mau ikut mikrodensial. Sama sih kalau siap, siap, mikrodensial daring sih Bu. siap, Bun. Kalau kita ke Bogor juga boleh Bu. Bu, Bu Dewi. Aduh. Hmm. Iya Ibu izin nanti kalau misalkan rekaman sudah di-post di share ya Bu ya. Siap, ya saya Ya. harus itu dulu. Itu tadi teh dadak sih Pak, akun Zoom-nya nggak punya. Saya mau Putina ya udah beli di Shopee yang sebulan gitu. Astaga. Nah, kira itu yang punya ini Bu, yang punya BBGTK. Iya, kami nggak punya akses Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti dicoba. Tadi itu dadakan. Dicoba nanti ke YouTube ya Bapak Ibu ya. Oke, masih mau lanjut atau nanti aja? Lanjut. Wih, mantap. Hmm, mantap, mantap. Lanjut, tinggal gradebook atau mau intip dulu user? Nanti aja ya usernya saya kasih di akhir ya. Kalau Bapak Ibu mau ngintip-ngintip. Oke, kita masuk ke gradebook Bapak Ibu. Nah, ini gradebook juga sebetulnya penting karena nanti bisa jadi ke sertifikat bisa keluar di sini. Bapak Ibu apalagi yang di komunitas nih, para Bapak Ibu yang di apa? Ketua MGMP, KKG gitu ya. Sertifikat bisa kan, gradebook ada di sini Bapak Ibu. Ada di manakah gradebook? Nah, ke Bapak Ibu ke home atau ke courses lagi yang awal seperti ini. Klik yang ini ya, courses, kemudian klik ini grade. Nah, begitu. Ini penting. Kenapa penting? Karena berbeda ya. Kayak Bapak Ibu di Excel gitu, sama dengan mana dikasih mana, sama dengan berapa gitu, berapa persen, berapa persen. Sudah sama? Nah, ada grade report. Di grade report, klik yang ini, gradebook setup. Nah, gitu. Ini mah kursusnya singkat banget ya. Harusnya mah 1 semester nih teh. Ini Bapak Ibu mah cuman 4 jam. Keren. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi, eh kalkulasinya kemarin saya bikin seperti ini. Komitmen itu 5%. Unggah tugas project itu 40%. Asesmen awal 0%. Formatif 10%. Asesmen akhir 30%. Kehadiran 10%. Dan penilaian sikap 5%. Nah, ya. Kalau mau dibuat seperti itu, Bapak Ibu tinggal bisa saja klik yang weight ini. Tapi yang terpenting untuk di mana ya? Untuk di Moodle adalah yang di sini ke bawah. Di
Di Bapak Ibu nilainya berapa? Di saya mah 100 karena udah setting. Ada yang 600, ada berapa ribu kalau nggak salah. Yuk, berapa di Bapak Ibu? Setting yang course calculated grade course total. Yang di Pak Cecep berapa nih Pak Cecep? Belum Bu, ketinggalan, belum Ah, selesai. Tadi saya bikin soalnya satu Bu, ketinggalan eh, banget. Kebetulan ada agenda meet tadi, jadi ya berontrok banget itu. Mohon maaf ya Bu ya. eh, oke oke. Bu, di Siapa mana ya? di grupnya? Berapa Tadinya berapa? di grup. Di saya 19. 19. Menurut Aja 19. Iya, ya betul Iya, karena belum disetting, Bu. Itu pentingnya iya. setting. Nah, di sini di grade kemudian klik yang gradebook setup. Nah, setelah gradebook setup kemana? Ke sini. Calculated grade cost total. Nah, gini. Kemudian edit calculation. Nah, di Bulia mah udah ada gitu ya. Oke. Saya biasa aja ya, kopiin ke grup WhatsApp. Sebentar. Tapi nggak akan bisa di copy paste juga. Caranya saya edit di kelas satunya. Bentar. Saya buka Moodle di kelas satunya. Ya, Bapak Ibu kalau susah masuk, tinggal ke sini aja, ke moody.com ya. Seperti biasa masuk. Ya kan, kalau udah login mah bisa masuk ke sini. Login. Isi lupa. Nah, tadi yang saya pakai yang mana? Dan saya lupa. Kelas yang PTP Jabar. Oh, oke, yang belum disetting adalah kelas yang garasi modal. Oke. Nah, ini yang Bapak Ibu ya, yang belum saya setting ada di sini grade. Kemudian dia ngasih tahu ya, skip aja. Di grader report, klik yang ini, gradebook setup. Oke, sama ya. Nih, di saya malah cuman baru 200 di sini ya. 200. Karena belum disetting gitu ya. Dan dia langsung weight-nya 50-50 gitu. Nah, klik yang ini Bapak Ibu, titik 3 di cost total, klik yang titik 3. Kemudian klik edit calculation. Nah, ini masih kosong begini kan ya, sama ya. Nah, di saya baru ada 2 yang termasuk ke dalam penilaian, yaitu yang otomatis dikenal oleh Moodle sebagai nilai itu biasanya yang berbentuk kuis, kemudian berbentuk checklist, berbentuk kehadiran atau attendance, dan berbentuk yang ada Bapak Ibu centang masuk grade atau tidak. Nah, itu Bapak Ibu ya. Contoh, nah ini kan saya belum ada yang lainnya. Unggah tugas project cuma ada 2 ya. Saya nggak akan bisa tadi berapa persen. Misalkan komitmen itu 5%, misalkan ya. Ini yang pertama dilakukan adalah ini dia ngasih tahu ini ada kotak. Komitmen itu mau kasih inisial apa oleh Bapak Ibu. Misalkan inisialnya adalah K saja ya, huruf besar. Kemudian tugas project, misalkan inisialnya adalah TP. Gitu Bapak Ibu. Jadi setiap inisial ini yang akan kita panggil di kalkulasi di atas. Gitu. Di Bapak Ibu ada berapa ID number-nya? Ada semua mau muncul.
Oh, komitmen ada, tunggah tugas ada, Ada, formatif ada ya. ada Bu. Nah, itu Ada ya. Bu, ada 4. Ada 4 ya. Kalau ada 4 berarti seperti yang di awal saya tadi ini ya. Ada komitmen KB, unggah tugas, UP. Bapak Ibu ketik seperti itu ya ketiknya ya. Komitmen KB, unggah tugasnya UP, formatifnya F, asesmen akhir AAK, kehadiran H, sikap yang nggak ada di Bapak Ibu ya gitu ya. Kalau asesmen air belum ada, harus dibuat dulu. Sebetulnya buat tinggal duplikat aja dari yang udah dibuat dari asesmen awal atau kalau tidak asesmen awal aja Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal diubah gitu ya. Oke, yang pertama tadi gitu ya. Masuk ke gradebook, kemudian kita beri inisial. Inisial itu adalah komponen apa yang masuk ke penilaian, kemudian yang kita jadikan kalkulasi. Itu sudah. Kalau sudah, tinggal di copy paste kalau sama dengan saya. Yaitu kalau di sini yang terlihat adalah, nah, kehadiran komitmen belajar itu 5%. Jadi 0,05 ini wajib pakai sama dengan ya. Kemudian ini seperti Excel, mirip banget dengan Excel. Jadi dalam satu perhitungan matematika, kalau dalam kurung itu yang diutamakan gitu ya. 0,05 berarti 5% dikali dengan komitmen. Karena komitmen itu adalah ini ya, hanya 5%. Gitu. Dan ini pengaruh Bapak Ibu, ada yang titik, ada yang koma, tergantung di Excel Bapak Ibu pakai titik koma atau koma gitu. Di saya titik ya Bapak Ibu. 0,05 berarti 5% kali komitmen belajar, kemudian 40% kali Bapak ini tugas proyek, tambah 10% formatif, tambah 30% asesmen akhir, tambah 1% kehadiran, tambah 5% penilaian sikap. Begitu, Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah, tinggal di save change. Nah, ada yang berhasil save change. Nah, kalau berhasil, sudah begini. Jadinya masih belum 100 biasanya. Nah, kalau belum 100, masalahnya ada di sini. Nah, garasi Smart School actionnya harus di kategorinya diedit. Nah, value di sini ya, maksimum grade-nya adalah 100. Baru klik simpan. Mantap. Selesai Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ibu lihat tadi nilai sikapnya di mana, Bu? Nah, ayo dari mana coba? Ya, kalau yang mudahnya mah biasanya asesmen awal dan asesmen akhir kalau sama tinggal diduplikat aja Bapak Ibu, enaknya di bunda gini. Tik-tik 3, duplikat, simpan ke bawah, track gitu ya. Ganti jadi asesmen akhir. Benar nggak? Kan? Ganti jadi asesmen isinya sama. Kemudian ada kehadiran. Nah, ini yang tidak ada di Bapak Ibu di penilaian sikap. Penilaian sikap itu rubrik ya. Rubriknya seperti ini. Guru menilai sikap berdasarkan rubrik gitu ya. Nah, kita bikin assignment, satu assignment sebetulnya di sini. Atau kalaupun sudah ada, Bapak Ibu tinggal tambahin rubrik sikapnya pada saat di sini. Boleh terpisah seperti ini gitu ya. Ini kan penilaian sikapnya tersendiri dan tidak bisa dilihat oleh murid gitu kalau di hide itu. Atau boleh kasih rubriknya di topik yang sebelumnya. Hmm. Kalau mau seperti ini, nanti hasilnya ketika murid melakukan sesuatu, ini nilai, ini ada rubriknya. Nah, keaktifan.
interaksi, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu mau setting rubrik sekarang atau nanti minggu depan? Ah, Bu, Hah, gimana? minggu depan. Ah, ya menyerah. Udah mau jam 9. Kebanyakan jadi muter ya, Bu ya. Olap, olap. Besok lebih baik sore ya Bu. Eh, Besok. Besok minggu depan maksudnya kalau ada jam lagi. Minggu depan kalau ada jam lagi ya. Ya, Dikasih sekarang sebaiknya muter jangan udah. malam. Sebaiknya jangan malam, tapi sore supaya, Iya. karena kalau Ganti. malam sisa lelah. Oke, tak apa ya Bapak Ibu, yang terpenting tadi kuis sudah. Sebetulnya di tutorial lengkap Bapak Ibu ya. Di tutorial lengkap, kuis sudah, gradebook juga sudah ada gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau masuk ke yang kemarin, yang kelas saya yang kemarin, username-nya yang ini Bapak Ibu saya tunjukin. Nah, kelasnya, kelas yang ini ya, PTP Jabar. Ini yang lengkap ya. Saya kasihin ke chat saja, menghargai Bapak Ibu yang masih ada di sini nih ya. Nah, username-nya sama password-nya yang ini. Nah, ini ya, boleh dipoto ya. Username-nya siswa garasi 02, password-nya ini. Belum tampil, Bu. Belum tampil ya? Oh, oke, oke. Di ini, lupa-lupa saya. Nih, eh, dapat mau. Ini ya Bapak Ibu ya. Wow, wow, wow. Nah, username sama passwordnya aja yang diingat. Username-nya ini, passwordnya ini. Boleh mana aja. Siswa garasi 02. Ininya gampang kok. Hashtag siswa garasi 02. S-nya besar. Gitu ya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa lihat-lihat. Nanti saya jadikan, ini masih student ya. Yang saya jadikan, yang saya jadikan tambahan ya. Student sama non-editing teacher aja. Kalau bisa ngedit ya. Oke. Bisa lihat. Oke, satu student. Sip. Oke, gimana Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat, Bu. Harus. Oke. Semangat, Bun, semangat. Untuk tugasnya, Bapak Ibu itu step by step untuk kelasnya yang Bapak Ibu buat di screenshot seperti tutorial yang saya buat, kemudian upload dalam bentuk PDF, nanti upload di unggah project, begitu Bapak Ibu itu yang akan kami lihat ya. Bu, kan belum beres, nggak apa-apa kan maksimal 3 kali upload tugas. Jadi sampai minggu depan Bapak Ibu berproses, minggu ini sampai mana, minggu depan lagi sampai mana, gitu Bapak Ibu yang kami lihat nanti prosesnya berapa persen. Oke? Oke, Bu. Kemarin saya masukin aja dulu, takutnya kemarin ditutup, Bu. Ah, nanti Iya, perbaikan lagi bisa kan ya, Bu ya? bisa, bisa sampai 3 kali. Oke, Bu Rini. Mantap, Ibu. Bu Rini pernah pakai Moodle? Belum, Bu. Oh, keren, 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 keren. Oke, bagaimana malam ini Bapak Ibu? Emotikonnya yang mana? Apakah wow gitu ya? Apakah tersenyum atau ngantuk, capek gitu ya? Wah, atau sesuatu yang baru gitu ya?
Oh, si madunya nanti saya kasih tahu ke panitia ya kalau si madu nggak bisa dibuka. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Ada satu atau dua orang, Bapak Ibu, satu laki-laki, satu perempuan untuk menyampaikan refleksi malam ini. Mangga, mangga, silakan. Yuk, siapa Bapak Ibu yang mau menyampaikan refleksi buat kami saja. Biar, oh ternyata malam ini seperti apa gitu ya. Baik, mangga, ditunggu Bapak Ibu. Siapa? Boleh Ada. saya, Bu. Oke, Bapak, mangga. Pak Cecep. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu ya. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini luar Pak biasa. Cecep suaranya kecil. Tes, tes, tes. Nah, Aduh, Bu. besarkan Pak. Ya, harus dideketin. Baik, terima kasih untuk hari ini, Ibu. Eh, Pertemuan hari ini sungguh luar biasa karena kita bisa mengenal semua yang ada di LMS ini, baik input soal pilihan ganda, baik itu ekspornya, kemudian kehadiran ke- kehadiran kehadiran itu, aduh jadi kacau nih. Oke, itu aja Bu ya dari saya. Pokoknya Siap. untuk hari ini luar biasa. Terima kasih Ibu. Terima kasih Terima banyak. siap Pak Cecep. Terima kasih juga buat adeknya gitu ya. Jadi terdistrak nih. Pak, oke oke katanya gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Cecep luar biasa. Keren. Mangga ibu-ibu siapa? Tadi ada banyak, ada Bu Rini, ada Bu apa? Bu Anita, ada Bu Nur, ada Bu siapa? Mangga, siapa? Boleh Bu, kalau tidak ada saya. Oke, mangga Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang luar biasa hari ini ya Bu. Meski tadi di awal saya bingung ya antara buka laptop, buka Zoom sama pelatihan. Akhirnya pakai dua Device. perangkat Wow. supaya bisa praktek. Akhirnya bisa belajar ketertinggalan tadi pas di kuis ya Pak Bu yang Ya. awal agak bingung tapi alhamdulillah bisa mengikuti juga sampai akhir tadi ketika membuat kehadiran sama yang grade ya Bu. Wih, mantap. Ya, kemarin sudah mengupload tapi belum sempurna. Saya coba upload aja dulu. Ya. Nanti perbaikan di kemudian lagi. Seperti itu Bu. Terima kasih atas ilmunya hari ini. Luar biasa sekali. Semua ada di tutorial ya Bu, tapi lebih jelas lagi ketika kita langsung praktek bersama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini. Wow, Ibu memang super sibuk ya. Meskipun super sibuk, tapi Ibu luar biasa gitu menyempatkan untuk membuka dan mengikuti langsung. Kalau baca sendiri mampu yang mulia. Ya, maklum Bapak Ibu. Itu tutorialnya juga dalam versi cepat. Oke, Bapak Ibu sebelum ditutup, mari kita buka dulu kameranya. Ya, dibuka semua kameranya Bapak Ibu. Mari kita berfoto. Ada yang bisa motoin? Oke, bentar. Oke, mangga Ibu. Oke, satu, dua, tiga. Ya, nanti dokumentasinya saya kirim ke WA ya Bapak Ibu. Siap, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam sehat untuk semuanya. Sampai ketemu. Nanti di polling lagi aja di grup ya. Mau hari apa ya? Siap, Baik Bu. Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Sama. Sampai ketemu kembali. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.
Izin live ya, Bu. Iya, silakan. Wilujeng istirahat.